Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok wis lemes kabeh? Masih semangat? Masih semangat? Mboten. Ya. Sebelum kita bahas materi tentang keterampilan, saya ingin tahu nanti kalau saya bilang siapa kita, jawabnya generasi terpilih. Siap? Oke. Di mana kita? Man 1 Tuban. Oke ya? Siapa kita? Siapa kita? Di mana kita? Oke ya, jadi kenapa kalian saya minta menyampaikan itu? Karena kalian memang anak-anak yang sudah terpilih dan dipilih di Man 1 Tuban. Ya. Ya, jadi itu bukan anak-anak yang tersesat. Kok tersesat gimana? Karena nanti kalian akan dijuruskan ke bidang keagamaan yang menuntun kalian menuju surga. Nah, inilah ya. Ya, jadi itu ya. Sehingga kalian harus siap belajar semuanya, mengikuti apa yang ada di Man 1 Tuban. Patuhi semuanya. Oke ya. Mari kita buka tentang apa itu program keterampilan ya. Di Man 1 Tuban mulai kapan dikatakan sebagai Man keterampilan? Jadi ini ada sejarahnya, di mana pada tahun 97, 98 sampai 99 2000 ada beberapa madrasah yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menjadi madrasah keterampilan yang pada intinya nanti akan menuju ke madrasah kejuruan seperti layaknya SMK. Jadi itu, dan ini masih berproses. Mulai tahun 2000 Man 1 Tuban sudah menjadi Man plus keterampilan. Ada berapa banyak Man keterampilan yang ada di Indonesia? Sekitar 341 MA baik negeri maupun swasta yang sudah kategori MA plus keterampilan, dan yang sudah menjadi MAK atau MA kejuruan sudah ber-SK, salah satunya adalah Man Kulon Progo. Nah ini, terus apa saja programnya nanti? Nah, oke ya, terlanjut next Mbak Abbas. Dibuka.
Nah ini Man ini termasuk MA plus keterampilan yang ada di Indonesia sebanyak 341 MA. Sebagai landasan menjadi MA plus keterampilan dan aturan-aturannya ada di SK Dirjen Pendis nomor 5466 atau 5466 tahun 2019. Nah, ini ya. Untuk apa dibuat MA keterampilan? Ya. Terus bagaimana penyelenggaraannya? Jadi ini adalah merupakan madrasah yang menyelenggarakan program tambahan. Jadi tidak hanya melulu materi pelajaran-pelajaran, tetapi ada tambahan. Tambahannya apa? Ya keterampilan. Supaya kalian mempunyai keahlian, mempunyai keterampilan. Dan ini merupakan program pilihan. Apakah semuanya nanti sama dapat? Tidak. Jadi mereka-mereka nanti akan diuji, dites untuk bisa masuk ke kelas keterampilan khusus. Berapa kelas? Kita biasanya hanya membuat 2 rombel tiap tahun. Hanya 2 kelas. Untuk kelas otomotif dan kelas tata busana. Sedangkan yang lain itu biasanya menyebar. Seperti ada multimedia. Di dalam multimedia ada kegiatan yang lain, baik desain, editing, video dan lain sebagainya. Ada juga yang robotik. Ini bagian-bagiannya. Ya. Pelaksanaan pembelajaran dimulai kapan? Ya sejak kalian kelas 10 yang masuk kelas keterampilan sampai nanti kelas 12. Jadi kalau sudah dipilih mulai kelas 10 nanti bisa berlanjut selama kurang lebih 3 tahun. Jadi itu. Pak, apakah saya nanti kalau sudah di kelas keterampilan boleh pindah? Selama kalian sudah mengikuti selama 1 tahun, tidak diperkenankan pindah. Ya. Kalau nanti pindah berarti nanti kosong. Artinya pindah di kelas yang lain, kelas ngikutin kelas reguler. Ya, nanti kita pertimbangkan. Nah, itu ya. Terus selain itu ditambahi dengan kegiatan yang lain. Ada kegiatan magang. Magang di mana? Di dunia industri atau dunia usaha. Ya. Atau biasanya di dunia kerja. Ya. Jadi itu. Dalam rangka apa? Membekali kalian supaya siap untuk memasuki dunia kerja. Outputnya bagaimana? Diharapkan peserta didik mempunyai kompetensi pada bidang-bidang tertentu. Yang tata busana bisa tidak hanya jahit ya, tapi bisa bikin model-model busana. Dan itu selalu diadakan lomba. Tahun kemarin kita mengikuti lomba di Kalimantan. Tahun yang lalu di Palembang. Tahun yang lalu lagi di Bangkalan. Jadi kita sering mengadakan kegiatan lomba kelas keterampilan. Next.
Kalau kita berdasarkan Juknis MA plus keterampilan, ini ada beberapa program ya. Dari teknik rekayasa, ini ada teknik elektronik, tetapi kita tidak mengadakan. Ada teknik ketenaga listrikan, ada teknik grafika. Kita adanya di otomotif. Kita punya program yang ada di otomotif. Mesin tidak ya. Otomotifnya apa? Kendaraan ringan. Oke, next. Di bidang teknologi informatika atau informasi dan komunikasi, ini ada rekayasa perangkat lunak. Ini masuk dalam programnya Prodistik semuanya ya. Teknik komputer dan jaringan, multimedia, sistem informasi maupun desain web serta operator komputer. Ini nanti kita gabung dalam programnya tadi yang disampaikan oleh Bu Yuli ya, itu ada di programnya Prodistik. Next. Agrobis kita tidak ada dan agrotek ini hanya di beberapa tempat yang memang untuk di wilayah Tuban tidak ada. Ada agrobisnis tanaman, ada ternak, ada pengolahan hasil pertanian, serta ada keahlian kehutanan ya. Next. Pariwisata kita juga tidak ada ya. Untuk pariwisata ini untuk MA yang pariwisata biasanya ada di Bali, di Jogja. Ini membuat MA plus keterampilannya ada di bidang pariwisata karena di sana adalah tempat wisata. Di kami tidak ada. Ya. Sehingga di sana nanti kalian akan diajarkan juga tentang bagaimana perhotelan, bagaimana jasa pariwisata dan seterusnya. Ya. Ya. Ini yang biasanya ada di wilayah-wilayah wisata. Next. Seni dan industri kreatif ini juga kita tidak, tetapi di broadcasting kayaknya ada ya. Anak-anak juga sudah banyak yang melakukan podcast ya. Tetapi masuknya di multi, iya. Ya, nah ini tidak terpisah secara tersendiri masuk ke seni atau industri kreatif ya. Tetapi sebetulnya itu bisa dimasukkan ya. Kalau anak-anak sudah sering kali siaran di televisi, siaran di radio ya, itu bagian dari podcast. Melakukan atau menjadi jurnalis ya. Menjadi wartawan dadakan. Nah, ini nanti kalian juga akan dimasukkan dalam program Prodistik ya. Oke, next. Kemaritiman ini juga kita nggak ada ya. Ini untuk yang ada hanya di sekolah yang ada di depan MAN 1 Tuban, itu ada SMK pelayaran. Itu ada program kemaritiman ya, pelayaran kapal penangkap ikan dan perikanan. Kita enggak punya ya. Tetapi di wilayah yang lain ada. Oke, next. Bisnis manajemen kita juga tidak ada, baik bisnis dan pemasaran, manajemen perkantoran, akuntansi dan keuangan. Untuk manajemen perkantoran masuk di dalam programnya Prodistik administrasi perkantoran. Nah, kita tidak terpisah atau tidak masuk dalam program keterampilan. Next. Holistik juga tidak ada ya. Nah, ini di holistik ada teknik fisioterapi,
ada teknik akupresur dan ada akupunktur ya. Ini terkait dengan pengobatan. Next. Nah, program keterampilan di MAN 1 Tuban apa saja? Nah, ini ada program tata busana yang biasanya pada saat acara-acara tertentu kita ada tampil di lapangan menggunakan pakaian karnival. Semuanya diproduksi oleh anak-anak, bukan gurunya. Anak-anak itu adalah bagian tugas akhir untuk mendapatkan penilaian dan juga mendapatkan sertifikat. Nah, di tata busana. Ada keterampilan otomotif kendaraan ringan. Nah, jadi ini teknik kendaraan ringan yaitu motor. Yang nantinya akan kita kembangkan tidak hanya menggunakan model kendaraan lama, mungkin kita akan mengembangkan dengan model kendaraan yang baru menggunakan elektris karena kita sudah mendapatkan tenaga pendidik baru, seorang guru baru perempuan yang nanti menangani di bidang otomotif. Ya. Ada robotik, ini juga sering kita lombakan. Ya. Multimedia, prodistik tadi sudah ada semuanya. Ya. Ya. Itulah yang ada di MAN 1 Tuban. Jadi itu semuanya ada. Prodistik apakah satu kelas? Di robotik apakah satu kelas? Tidak. Atau satu rombel? Tidak. Mereka biasanya berpencar karena anak-anak yang minat saja. Sehingga kadang-kadang ada di kelas 1, yang satunya kelas berikutnya ya ini. Hanya pada saat tertentu mereka berkumpul untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka. Beda dengan kelas tata busana dan otomotif. Kalau kelas tata busana dan otomotif itu satu rombel. Di mana biasanya kami bagi di 2 kelas. Sebagian dalam satu kelas, sebagian otomotif, sebagian tata busana. Demikian juga kelas yang lain. Nanti kalau kalian minat silakan ada proses ya, di tahap-tahap berikutnya ya. Jadi kalian yang minat nanti akan ada proses seleksi. Pak, saya pengen masuk tata busana, silakan ya, daftarkan aja. Pak, saya pengen masuk ke kelas otomotif, silakan. Apakah yang cowok boleh masuk kelas tata busana? Boleh. Apakah ada alumni yang sudah lulusan dari tata busana yang cowok? Ada. Mereka sudah punya konveksi juga. Ya, karena mereka punya keahlian, bisa jahit, bisa bikin model. Ya. Terus bagaimana alumni tata busana? Sudah ada yang ke Perancis melanjutkan studinya ke luar negeri. Ya. Tahun berapa? Tahun 2008. Tapi nanti kalau kalian melanjutkan dari sini lanjut ke kuliahnya ambil tata busana juga, ingat biaya prakteknya mahal untuk karya akhir.
Kalian harus siap. Nah, setelah itu melanjutkan melalang buana ke negeri yang lain. Ya. Ya, jadi tahun 2008 anaknya sudah melanjut S2-nya, ambil mode di Perancis, ya, di Paris. Nah ini ya, yang otomotif, ya ini sementara otomotif yang belum bisa memberikan gambaran tentang bagaimana kompetensinya. Biasanya kalau anak laki-laki itu ya agak sedikit rajin-rajin bandel ya. Bandel-bandel rajin apa rajin-rajin bandel? Biasanya bandel-bandel. Nah, ini, ya. Oke, nah itu ya gambaran sekolah kita ya. Ya nanti minat di tata busana silahkan. Nggak usah kerja jauh-jauh kalau sudah pinter masuk tata busana. Ya, bikin baju sendiri di rumah, bisa bekerja di rumah sambil merawat pekerjaan rumah. Nggak usah cari pekerjaan yang lain. Bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah itu. Oke, lanjut, next. Masih? Iya, bentar. Mau saya di next. Next. Apa saja kegiatan pembelajarannya? Di sini ada pembelajaran secara teoritis, diberikan teori-teori, ada kegiatan praktek, ada pelatihan di balai latihan kerja di dekat patung sana. Ya. Ada juga kunjungan industri. Ya, kita melakukan kunjungan industri. Ada magang. Nanti yang kelas 2 biasanya dilakukan magang di beberapa tempat atau kelas 3 di tempat dunia kerja. Ada PKL sebagai tugas akhir. Nah, ini adalah kewajiban kalian. Kalau kalian tidak mengumpulkan ya tidak kita berikan sertifikat. Sertifikatnya bisa untuk mencari pekerjaan. Lanjut. Oke ya. Ini siapa saja gurunya atau instrukturnya? Banyak sekali. Untuk otomotif ada Pak Agus Muhadi, ada Ibu Yustia yang baru ya. Ada yang tata busana, ada Bu Agustini, ada Bu Widya. Yang instruktur robotik ini ada Bu Dina Kamila. Sedangkan multimedia ini biasanya Pak Mas Yudi dan kawan-kawan. Ya. Next. Apa saja sarana prasarananya? Kita punya perangkat media pembelajaran, ya, ada perangkat praktek, keterampilan, ada buku teks atau modul ajar. Ruang belajarnya di depan pada saat kalian masuk gerbang itu adalah gedung keterampilan. Ya. Ya. Ada rasio, bagaimana penggunaan rasio, penggunaan peralatan praktek. Satu peralatan bisa digunakan 2 sampai 5 siswa. Ya. Nah itu. Next. Kemitraan dalam dunia dengan dunia kerja atau dunia industri, ini adalah kita melakukan kunjungan industri di beberapa tempat yang mungkin layak. Ada in-house training atau menghadirkan instruktur dari dunia kerja lain. Ada pemagangan atau praktek kerja, ya ini. Nah, kalau sudah nanti ada uji kompetensi yang dilaksanakan oleh BLK. Ada juga penyaluran tenaga kerja sesuai bidang keahliannya. Kalau memang layak. Next. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Cukup? Ya. Ayo adik-adik, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Seputar program keterampilan nyaman Ya, satu jadi, Tuban. Keterampilan yang paling menonjol di MAN 1 Tuban adalah tata busana. Beda mungkin kalau tata busananya dengan di SMA atau di SMK. Ya. Produk-produk kita sudah banyak ditampilkan dan digunakan
bahkan disewakan oleh mereka-mereka yang membutuhkan. Ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Ayo, masih semangat toh? Ayo, Gen, ada yang mau ditanyakan? Silakan. G, ya, enggak. Oke, adik-adik, di sini bakalan ada pemutaran video tentang profil keterampilan MAN 1 Tuban. Ini buat kalian yang kepo, silakan ditonton. Ini hasil karya kakak-kakak kelas yang ada di kalian sini. yang keren-keren dari multimedia. Multimedia dan Selamat keterampilan menonton. MAN 1 Tuban. Kamera roll, audio roll. 2, 1, action. Di sini tempat di mana pendidikan bertemu dengan praktik nyata. Tidak hanya pelajaran akademik, berbagai skill keterampilan juga disiapkan. Mempunyai 3 bidang keterampilan, yaitu tata busana, otomotif, dan multimedia. Dengan bangga, inilah MAN 1 Tuban, Pusat Keterampilan dan Inovasi Masa Depan. Selamat datang di Madrasah Aliyah Negeri 1 Tuban, Pusat Keterampilan dan Inovasi Masa Depan. Terletak di jantung Kabupaten Tuban, Jawa Timur. MAN 1 Tuban adalah tempat di mana pendidikan bertemu dengan praktik nyata. Kami tidak hanya fokus pada pengajaran akademik, tetapi juga berkomitmen untuk mengembangkan keterampilan praktis yang siap menghadapi tantangan dunia kerja. Di sini, kami menawarkan program-program unggulan dalam 3 bidang utama, yaitu tata busana, otomotif, dan multimedia. Program Tata Busana di MAN 1 Tuban mengajarkan siswa keterampilan dalam merancang, membuat, dan memperbaiki pakaian. Siswa akan mempelajari berbagai teknik menjahit, mulai dari jahit tangan dasar hingga penggunaan mesin jahit modern. Mereka juga akan belajar membuat pola yang merupakan dasar penting dalam desain pakaian. Desain busana menjadi fokus utama, di mana siswa diajak untuk mengeksplorasi kreativitas mereka dalam menciptakan pakaian yang tidak hanya menarik secara estetis, tetapi juga nyaman dan fungsional. Pemilihan bahan adalah aspek krusial lain yang diajarkan, memberikan pemahaman tentang karakteristik berbagai jenis kain dan bahan lain. Selain keterampilan teknis, program ini juga mencakup pengetahuan tentang tren mode terkini dan sejarah mode, memberikan siswa wawasan tentang bagaimana dunia fashion berkembang. Industri fashion juga menjadi bagian dari kurikulum, dengan siswa belajar tentang berbagai aspek bisnis fashion, mulai dari produksi hingga pemasaran. Program otomotif di Madrasah Aliyah Negeri 1 Tuban memberikan siswa pemahaman mendalam tentang perbaikan dan pemeliharaan kendaraan bermotor. Siswa akan mempelajari dasar-dasar mekanika, sistem kendaraan, teknologi otomotif terbaru, dan prosedur perbaikan umum. Praktik langsung di bengkel atau laboratorium otomotif memberikan siswa kesempatan untuk menerapkan pengetahuan mereka secara praktis. Selain keterampilan teknis, siswa juga akan mempelajari diagnostik kendaraan yang melibatkan identifikasi dan pemecahan masalah mekanis dan elektronik. Mereka akan belajar menggunakan alat diagnostik canggih yang umum digunakan di industri otomotif modern. Pengetahuan tentang keselamatan kerja dan standar industri juga menjadi bagian penting dari kurikulum. Program multimedia di MAN 1 Tuban membekali siswa dengan keterampilan dalam produksi dan pengeditan konten multimedia seperti video, audio, grafis, dan fotografi.
Siswa akan menguasai penggunaan perangkat lunak kreatif seperti Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Adobe After Effects, dan software desain grafis lainnya. Selain penguasaan teknologi, siswa juga akan belajar tentang konsep desain visual, komunikasi visual, dan teknik narasi yang efektif. Di MAN 1 Tuban, program keterampilan ini diajarkan melalui pendekatan pendidikan kejuruan dan ekstrakurikuler seperti fotografi dan robotik. Siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan teoritis, tetapi juga kesempatan untuk memperdalam keterampilan mereka melalui proyek-proyek praktis dan magang di industri terkait. Setiap program didukung oleh instruktur yang berkualifikasi dan fasilitas yang lengkap, memastikan bahwa siswa mendapat pengalaman belajar yang optimal. Selain itu, kami menyediakan peluang magang atau kerja praktik di industri terkait untuk memberikan siswa pengalaman langsung dalam bidang yang mereka pilih. Menyongsong Indonesia Emas, MAN 1 Tuban siap mencetak generasi religi, vokasi, melek IT, pasti berprestasi. Madrasah maju bermutu mendunia. MAN 1 Tuban, religi, vokasi, melek IT, pasti berprestasi. Tepuk tangan dong buat kakak-kakaknya. Ini hasil kakak-kakak kalian yang ada di sini loh. Termasuk Mbak Siren yang sebelah situ. Sama mas-mas sinemansa yang lagi pegang kamera di tengah. Keren-keren banget ya. Itu adalah, ya tanpa dijelasin kalian pasti udah jelas ya dari tadi videonya. Oke ya. Oke. Jadi itu tadi dari program keterampilan ya. Yang minat silakan ya. Sehingga nanti bisa melakukan pendaftaran di tim kami ya. Selanjutnya saya serahkan waktunya kembali kepada teman-teman dan anak-anak yang memandu kalian. Terima kasih. Akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.